Kalau air yang dari Gelembung Belerang ini saya pegang, saya bisa katakan cukup panas. Semburan yang paling besar ada di sebelah sana, dan sumber airnya itu dari arah sana. Hari ini saya mengunjungi Candi Gedong Songo. Jadi Candi Gedong Songo ini terletak di Badungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekarang saya akan berjalan menuju ke Candi 1, candi yang pertama. Tadi sudah melewati candi yang pertama. Jadi di sana terdapat sebuah candi dan berpagar. Jadi itu saja, ada satu candi. Sekarang saya akan menuju ke candi yang kedua. Ini jalannya memang naik terus ya. Jadi seperti trekking gunung. Karena memang letaknya ini ada di lereng Gunung Ungaran. Menuju ke candi 2 dan 3, candi 4 dan 5. Dan warung-warung di sekitaran ini kebanyakan tutup karena memang ini bukan akhir pekan. Jadi pengunjung yang naik ke atas itu memang cukup jarang. Bahkan saya sampai sini pun tadi di depan saya hanya melihat 2 orang, dan di belakang saya pun saya tidak melihat ada orang naik. Setelah warung-warung tadi, di sini memang sudah cukup terasa sepi ya. Benar-benar suara alam bisa kita nikmati. Setelah hari-hari kemarin sibuk kerja, sekarang bisa menikmati alam. Saya pun sebenarnya cukup senang juga trekking, dan beberapa waktu terakhir ini memang saya tidak bisa melakukan. Saya sebenarnya sudah berencana untuk naik ke Gunung Andong dan juga termasuk di sini di Gunung Ungaran. Cuma memang waktunya saja yang belum pas. Dan hari ini saya bisa merasakan lagi trekking menuju ke Candi Gedong Songo ini. Di belakang saya ini adalah Candi Gedong 2. Sekarang kita menuju ke candi yang di atas sana. Di Candi Gedong 3 ini agak berbeda. Kalau di Candi Gedong 1 tadi masing-masing terdapat 1 candi. Kalau di sini terdapat 2 candi besar dan 1 candi kecil.
Di dekat struktur Candi Gedong 3 ini terdapat tumpukan-tumpukan batu ya. Ini kemungkinan besar merupakan batuan-batuan candi. Tapi memang belum dibugar karena memang saya pun melihat kondisinya memang cukup rumit. Oke, sekarang saya mau lanjut menuju ke Candi Gedong 4. Sekarang saya mau duduk, saya mau minum dulu sebentar. Sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini setelah Candi Gedong 3 tadi, ini jalannya cukup menurun ya. Di depan itu terlihat seperti kepulan asap. Coba kita mendekat sekarang. Jadi kepulan asap yang kita lihat ini adalah pemandian air panas gitu. Jadi ini letaknya ada di antara Candi Gedong 3 sama dengan Candi Gedong 4. Sekarang saya akan turun mendekat ke sumber airnya yang ada di bawah sana. Airnya memang ketika saya pegang ini terasa cukup hangat ya, tidak panas tapi hangat. Semburan yang paling besar ada di sebelah sana, dan sumber airnya itu dari arah sana. Dan sepertinya kita hanya bisa sampai ke sebelah sini karena kalau naik ke atas sana itu cukup terjal, jadi hampir tidak mungkin untuk naik ke sana. Air yang dari bawah itu cukup hangat, tapi kalau yang ini tidak terasa hangat. Coba kalau yang bawah itu saya akan coba pegang. Kalau air yang dari gelembung belerang ini saya pegang, saya bisa katakan cukup panas. Coba kita pegang yang ini. Nah, yang ini cukup dingin. Jadi bisa saya gambarkan air panasnya itu dari sebelah sini ya ke sebelah sana. Kalau yang sebelah sini memang tidak panas. Di dekat pemandian air panas ini juga terdapat kolam renangnya. Jadi teman-teman bisa mandi di kolam renang air panasnya. Jadi letaknya tidak jauh dari situ. Jadi sumbernya ada di sebelah sana. Di kolamnya ada di dalam sana. Jadi kolamnya itu di dalam ya seperti kolam biasa, cuma airnya panas gitu.
Oke, sekarang saya akan lanjut menuju ke candi keempat. Hari ini cuacanya cukup mendung, semoga aja nggak hujan. Candi Gedong 4 dan Candi Gedong 5 dari sini terlihat semua. Jadi sekarang saya akan menuju ke candi yang keempat dulu. Di Candi Gedong 4 ini terdapat cukup banyak struktur candi, tapi yang berdiri tegak itu hanya satu, dan bisa dikatakan ini yang paling besar ya. Yang satunya ini hanya berupa pondasi dan sedikit ke atas. Ini sebelahnya juga. Ini juga tidak lengkap. Saya bisa memahami memang ini cukup sulit untuk dipugar karena memang bentuknya cukup tidak jelas ya. Saya sebenarnya langsung mau menuju ke Candi Gedong 5 di sebelah sana, tapi di depan dari Candi Gedong 4 ini terdapat sebuah candi lagi. Jadi arahnya di sebelah sana, sedangkan Candi Gedong 5 itu di sebelah sana. Jadi saya mau menuju ke sebelah sana dulu. Di sini terdapat satu candi yang berdiri full. Di belakangnya ini hanya pondasinya, dan sedikit ke atas ini tumpukan batu. Saya tidak yakin kalau ini pondasi candi. Ini juga sepertinya bukan pondasi candi. Jadi hanya ada dua struktur candi di sini. Oke, sekarang saya akan menuju ke candi ke-5. Sekarang saya sudah sampai di candi yang ke-5. Di Candi Gedong 5 ini juga terdapat beberapa struktur candi, tapi yang berdiri penuh itu hanya ada satu candi. Yang sebelahnya itu hanya berupa pondasi, dan ada sedikit yang sudah mulai berdiri, tapi ini tidak sampai setengah. Nah, di komplek Candi Gedong Songo ini yang ada tulisannya cuma Candi 1 sampai ke Candi 5. Awalnya saya juga bingung,
Candi Gedong Songo itu artinya kan 9 bangunan ya, tapi kenapa hanya ada 5? Kemudian saya coba tanya ke beberapa orang dan akhirnya saya mendapat jawaban bahwa candi ke-6 sampai ke-9 itu merupakan candi-candi yang ada juga di sekitaran candi-candi yang sudah ada tulisannya itu. Terus kenapa tidak ditulis candi 6 sampai 9? Itu karena memang candi-candi itu belum jadi gitu. Jadi kalau candi-candi itu jadi, diduga memang semua di komplek candi ini ada 9 candi. Jadi karena memang belum jadi, makanya tidak ditulis candi ke-6 sampai ke 9. Jadi penjelasannya seperti itu dan menurut saya itu masuk akal gitu.